Shalom, saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami. Roh Kudus, kami rindu agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberikan hati untuk terus mengerti apa maksud firman-Mu. Kami sangat rindu penyingkapan firman-Mu ya Roh Kudus. Singkapkanlah firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkannya. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman-Nya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara dan saya rindu untuk terus kehidupan kita ini diberkati Tuhan, untuk terus bagaimana perjalanan hidup kita mengalami kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, maka mari kita belajar bukan melihat tanda-tanda yang dilakukan iblis dalam hidup kita, tetapi mari kita belajar untuk melihat tanda-tanda yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena saya percaya ketika kita mampu melihat tanda-tanda Tuhan, maka itu akan membuat kita berkemenangan di dalam perjalanan hidup kita. Mengapa banyak orang Kristen, dia sebagai hamba Tuhan, bahkan dia sebagai khotbah, bahkan dia aktif dalam pelayanan, tetapi terkadang hidupnya itu penuh dengan kelemahan, karena dia hanya berkata-kata tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi ia sendiri tidak mampu untuk melihat tanda-tanda Tuhan itu di dalam seluruh kehidupannya. Kita harus belajar untuk dapat mampu melihat tanda-tanda Tuhan, yaitu karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita, kalau kita mampu melihatnya, maka saya percaya kemenangan itu akan kita miliki. Kita akan menjadi orang Kristen yang kuat. Kita akan menjadi orang Kristen yang tidak mudah dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitar kita. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan melakukan perjanjian dengan Nuh, Tuhan meminta Nuh untuk melihat tanda yang diberikan Tuhan bagi Nuh. Firman Tuhan berkata, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Artinya Tuhan menunjukkan kepada Nuh, inilah perjanjianku antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Artinya ketika Tuhan menunjukkan kepada Nuh ada tanda, dan Nuh bisa mampu melihat tanda itu, maka tanda itulah yang membuat kehidupan Nuh itu akan mengalami pembaharuan di dalam seluruh kehidupannya. Nah, saya percaya kita sebagai orang Kristen yang suka rajin ibadah, suka mendengarkan khotbah, kalau itu yang kita dengar dan kita simak lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, dan kalau kita bisa melihat karya-karya Tuhan sebagai tanda-tanda yang Tuhan sudah buat bagi hidup saudara dan saya, maka saya percaya saudara, kita tidak akan jadi orang Kristen yang lemah, tapi itu akan membuat hidup kita mengalami perubahan. Saudara yang mungkin tadinya lemah, engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat. Engkau yang suka putus asa, hilang harapan, itu tidak akan lagi engkau alami dalam hidupmu. Malah engkau akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini mari kita belajar untuk bisa menangkap dan melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kita. Apa tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kita? Saya percaya Yesus Kristus selama dia hidup di bumi, dia berkarya bagi kehidupan manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus selama dia berkarya di bumi, saya percaya dia sementara menunjukkan bagi saudara dan saya orang Kristen yang percaya kepadanya, dia sementara menunjukkan kepada kita kalau itulah originalnya kita yang sebenarnya yang Allah berikan bagi kita. Dan saya percaya kalau kita bisa melihat karya-karya Tuhan, dia menang atas cobaan iblis, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dan semua itu telah dia menang lewat peristiwa kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, menjadi tanda dia menang atas semuanya itu. Nah, karya-karya Tuhan itulah tanda yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Pastikan kita bisa melihat tanda-tanda Tuhan itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, oleh karena itu lihat firman Tuhan hari ini saya mau mengajak saudara, apapun keadaan yang engkau alami,
ketika engkau bekerja atau engkau melakukan aktivitas, engkau melihat ada banyak orang yang mungkin tidak bersahabat dengan engkau. Mungkin dalam perjalanan rumah tanggamu engkau mengalami banyak persoalan karena suamimu mungkin tidak setia kepadamu, atau istrimu tidak setia kepadamu, atau anak-anakmu tidak mendengarkan engkau sebagai orang tua, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang engkau hadapi di tempat pekerjaanmu. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan lihat tanda-tanda yang dilakukan iblis. Pastikan engkau bisa melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan, supaya engkau akan bisa mengalami kemenangan di dalam perjalanan hidupmu. Saya percaya karya Yesus di bumi bagi kehidupan saudara dan saya selama dia hidup menjadi manusia di bumi. Dia telah melakukan satu karya yang luar biasa, dan itulah buktinya yang dia tunjukkan kepada kita. Itulah originalnya kita. Allah tidak menciptakan kita menjadi orang lemah. Dia tidak menciptakan kita menjadi orang yang cepat putus asa atau orang yang kalah dengan apa yang sementara kita alami, tapi dia menjadikan kita menjadi pemenang. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk melihat tanda-tanda Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat tanda Tuhan? Pastikan saat engkau mendengarkan firman, bukalah hatimu untuk menangkap setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika engkau bisa menangkap perkataan firman Tuhan, engkau pasti bisa melihat tanda-tanda Tuhan. Yang kedua, apa yang kau dengar, apa yang kau tangkap, hiduplah seperti apa yang kau dengar dan apa yang kau tangkap. Engkau harus bisa hidup akurat di dalam Tuhan, akurat dalam berkata-kata, akurat dalam bertindak, akurat dalam melakukan perjalanan hidupmu. Maka saya percaya engkau akan bisa mampu melihat tanda-tanda Tuhan, sehingga hidup kekristenan yang kita jalani ini akan menjadikan kita menjadi orang Kristen yang menang. Biarlah Tuhan Yesus yang punya firman ini akan memberkati seluruh hidup saudara dan saya berdoa di dalam nama Yesus, semua kita dimampukan untuk melihat tanda-tanda Tuhan yang adalah karya-karya Tuhan yang telah dia lakukan melalui anaknya Yesus Kristus bagi hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Engkau mampukan kami untuk menangkap suara-Mu, dan kami mampu untuk melihat akan tanda-tanda yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati semua yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami terus belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Inilah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.